Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Rehan dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Palatehan kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan fase menstruasi dan siklus menstruasi. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian menstruasi. Haid atau menstruasi adalah perdarahan secara periodik dan siklik dari uterus disertai pelepasan dinding rahim atau endometrium. Terjadi setiap bulannya kecuali pada saat kehamilan. Menstruasi yang terjadi setiap bulannya secara terus-menerus disebut sebagai siklus menstruasi. Menstruasi mempunyai 4 fase. Fase yang pertama fase menstruasi, yang kedua fase praovulasi, yang ketiga fase ovulasi, dan yang keempat pasca ovulasi. Dan menstruasi mempunyai 3 siklus, siklus ovum, hormon, dan rahim. Fase yang pertama, fase menstruasi, diawali dengan tidak dibuahi sel ovum, kadar hormon progesteron turun, sehingga terjadi peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen membantu mematangkan sel telur selanjutnya. Fase ini biasanya terjadi 3-7 hari dengan rata-rata 5 hari. Selanjutnya, fase yang kedua ada fase praovulasi atau folikuler. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan hormon estrogen mengalami sedikit kenaikan. Seiring dengan penaikan estrogen, dinding rahim pun menebal. Fase yang ketiga adalah fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimal, hormon estrogen perlahan menurun. Pada fase ini terdapat lonjakan hormon FSH dan LH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong sel ovum keluar dari ovarium. Pelepasan ini biasanya terjadi 16 hingga 32 jam setelah hormon FSH dan LH naik. Fase yang keempat adalah fase pasca ovulasi. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau thermal shift yang menandakan tubuh dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu dengan estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Dan lama-kelamaan, korpus luteum akan hancur dan tidak memproduksi hormon progesteron lagi. Hal ini menyebabkan endometrium menjadi luruh dan terjadinya fase menstruasi selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jika banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.